dibutuhkan reaktor ya. Nah, di sini ada dua suhu ya. Yang pertama adalah suhu masuk reaktor, yang kedua adalah suhu keluar reaktor. Sehingga nanti sesuai dengan rumus standarnya gitu ya, bahwa untuk menghitung delta H reaksi standar itu adalah delta H dari reaktannya ditambah dengan delta H pada 298 ditambah dengan delta H produknya, di mana yang ini itu adalah sensibel ya, jadi panas sensibel akibat perubahan temperatur dari 600 ke 298. Sedangkan yang produk ini itu adalah panas yang dihasilkan akibat perubahan temperatur dari 298 ke 1300 ya. Dan ini itu bisa dikerjakan kalau kita tahu mol-molnya dari zat-zat yang terlibat reaksi ya, dan juga reaktan dan juga produknya. Nah, sehingga nanti hal yang perlu kita lakukan kalau misalnya ada soal reaksi seperti ini ya, jadi ini termasuk ke neraca massa dan panas kalau di ATK, maka pertama yang kita lakukan adalah menghitung stoikiometrinya. Nah, tapi di sini akan dibahas tentang reaksinya dulu ya. Nah, di sini pada menurut reaksi standar ya, jadi panas reaksi standar pada suhu 298. Nah, di sini kalau dihitung ya, kalkulasinya yang pertama itu kan tadi reaksi antara metan dengan steamnya ya, menghasilkan CO dan 3H2. Kemudian water gasif di mana CO ini nanti bereaksi dengan H2O menjadi CO2. Nah, ini kita hitung dulu berapa panas reaksi pada reaksi yang 1 dan reaksi 2 ya. Nah, ini bisa menggunakan data dari panas pembentukan standar 298 di appendix C, nanti dibuka ya, berapa delta HF 298 dari metan, kemudian berapa delta HF 298 dari air ya, yang water, yang gas ya, karena di situ ada dua, ada yang liquid, ada yang gas. Nanti tolong sesuai dengan informasinya, kalau di situ tulisannya gas ya digunakan gas ya. Kemudian CO ya, dan ini tidak ada karena dia diatomik, maka delta HF-nya itu adalah 0 ya. Kemudian yang CO juga nih yang bawah dicek berapa, kemudian H2O-nya berapa, CO2-nya berapa. Nanti kalau dijumlahkan ya antara produk dikurangi dengan reaktan, maka nanti akan ketemu nilai ini. Sama halnya juga yang bawah gitu ya. Nanti ini dikurangi ini sama dengan ini. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, nggak usah saya jabarin ya. Nanti dilihat ya. Dilihat di appendix B berapa ya? B1 ya. B1 sampai B2 ya. Hal yang sama ya. Jadi nanti kemudian antara reaksi 1 dan reaksi 2 ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan reaksi yang ketiga ya. Jadi kalau kita ini kan dicoret ya, sehingga menghasilkan CH4, 2H2O, kemudian ini udah habis CO2 dan 4H2. Nah, ini juga dijumlahkan ya. Ketemunya 164.647 Joule. Nah, untuk memudahkan gitu ya, maka nanti yang akan digunakan nanti adalah reaksi yang nomor 1 dan nomor 3 ini ya, yang nomor 2 tidak digunakan. Jadi nanti untuk mempermudah penyelesaian maka akan digunakan reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua, di mana delta H298 untuk reaksi yang pertama sudah dihitung dan reaksi yang ketiga itu juga sudah dihitung ya. Tapi nanti kita belum bisa menentukan berapa delta HF298 totalnya karena kita tidak tahu berapa mol dari metan yang bereaksi di sini dan yang bereaksi di sini, sehingga kita harus menghitung stoikiometrinya dulu ya. Nah, sehingga ya dari persamaan yang pertama kita misalkan bahwa CH4 yang bereaksi untuk reaksi yang pertama ini adalah X ya. Kemudian kita
masukkan ya, berarti kalau yang CH4-nya X, maka H2O-nya juga X gitu ya. Hal yang sama nanti akan menghasilkan CO-nya juga X dan H2-nya 3, sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sehingga nanti pada akhir reaksi yang pertama akan diperoleh CH4 1 min X, kemudian H2O-nya 2 min X, CO-nya X, dan H2-nya adalah 3X. Nah, ini nanti kita lanjutkan ke reaksi yang ketiga ya, di mana pada reaksi yang ketiga itu metannya 1 min X gitu ya. Kemudian H2O-nya 2 min X. CO nggak ada ya. Di sini ada CO2 strip, kemudian H2 3X dari yang pertama. Nah, asumsinya bahwa di sini reaksinya kan metannya itu habis bereaksi ya tadi sesuai dengan soalnya, maka pada reaksi kedua metan yang bereaksi ya pasti sebesar 1 min X ya. Maka di sini 1 min X, kemudian berarti kalau ini 1, di sini 2, maka H2O yang dibutuhkan pada reaksi yang ketiga ini adalah 2 dikalikan dengan 1 min X. Sedangkan untuk CO2 dan H2 yang dihasilkan itu berarti tinggal nanti dikalikan dengan masing-masing koefisien reaksinya gitu ya. Kalau ini 1 kan sama nih setara 1, kalau di sini 1, di sini 4 ya, maka 4 dikalikan 1 min X. Kemudian kita jumlahkan ya, di mana nanti pada akhir ya, atau keluar dari reaktornya itu nanti H2O-nya itu tinggal X ya, kemudian CO2-nya 1 min X dan H2-nya 4X dan ada CO ya. Seperti ini ya, CO-nya X ya, kemudian H2-nya 4 min X, CO2-nya adalah 1 min X, dan juga H2O-nya itu tinggal X ya. Kita tahu tadi dari soal ya bahwa di sini ya dikatakan bahwa kan tadi CH4 ini semuanya habis bereaksi ya, semuanya terkonversi ya, dan produk streamnya ya ini mengandung ya, mengandung ini ya, aktif ya kalimatnya, itu 17,4% mol CO ya. Jadi ini adalah ya, artinya ya kalau misalnya fraksinya ya, jadi ini adalah 17,4% adalah fraksi mol CO pada aliran keluar ya. Ini kita totalkan ya, jadi kalau ditotalkan itu adalah nilainya 5 mol produk ya, maka nanti berarti kan kalau fraksi mol itu adalah mohon maaf, jadi fraksi mol itu adalah mol I ya, jadi fraksi mol I adalah mol I dibagi dengan mol total dari campurannya ya, sehingga nanti kalau 0,174 itu berarti untuk CO ya, berarti mol CO-nya bisa dihitung per 5, sehingga nanti mol CO-nya itu ketemu adalah 0,870. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ini tadi ya, yang hasil XX-nya keluar dari stream, keluar dari reaktornya. Nah, kita ganti nilai X-nya sehingga ketemu ini ya. Jadi nanti pada keluaran ya, pada aliran keluar dari reaktor itu ada CO 0,87 mol, H2-nya 3,13 mol, CO2-nya 0,13 mol, dan H2O-nya adalah 0,87 mol, hasil dari perhitungan yang ini ya. Nah, kemudian sekarang kita siap untuk menghitung delta H reaksi standarnya gitu ya, karena mol yang terlibat reaksi sudah diketahui semua ya. Dari mol umpannya ada, mol produknya ada, dan nanti mol reaksinya ada. Karena tadi yang bereaksi itu yang di sini berarti X-nya berapa tadi? 0,870 ya, maka nanti yang CH4-nya di sini yang bereaksi 1 dikurangi 0,870 ya molnya. Nah, kemudian kita menghitung panas reaksinya dengan menggunakan hukum Hess seperti ini. Kalau kita mau mencari delta H reaksi standarnya, yang namanya Q ini kan pet function ya, sehingga ini kan delta H sama dengan Q juga ya, sehingga harus dihitung delta H R-nya yang dari 600 ke
298, kemudian delta H reaksi pada 298 itu sendiri, dan juga ditambah dengan delta H produknya. Nah, yang paling gampang dicari adalah delta H reaksinya dulu, karena tadi kita sudah mendapatkan delta H reaksi untuk reaksi yang nomor 1 dan yang nomor 3. Nah, tapi kan ini harus dikalikan dengan mol CH4 yang bereaksi, karena basisnya adalah CH4 ya. Pada proses yang pertama tadi yang bereaksi CH4-nya sebesar X seperti yang sudah saya katakan, dan yang reaksi ketiga CH4 yang bereaksinya adalah sebesar 1 min X. X-nya adalah 0,870. Sehingga kita tinggal masukkan saja di sini ya. Sehingga delta H reaksi standar pada suhu 298 itu adalah penjumlahan dari panas reaksi untuk reaksi 1 dikalikan dengan CH4 yang bereaksi pada reaksi 1 mol ya, ditambah dengan panas reaksi yang kedua, ini panas reaksi pembentukan ya, saya kurang lengkap ngomongnya, pada 298 untuk reaksi yang ketiga dikalikan dengan mol CH4 yang bereaksi pada reaksi yang ketiga, baru dikalikan kemudian dijumlahkan ketemunya 200.460 joule. Nah, sekarang kalau sudah dapat yang ini, ya ini kan udah dapat nih yang 200.000 sekian. Nah, sekarang kita menghitung yang delta H reaktan dan delta H produk. Oke, delta H reaktan itu bisa dihitung pakai integral gitu kan. Tadi kan rumusnya kan delta H reaktan itu sama dengan sigma dikalikan N integral dari 600 ke 298 ya, 298,15 ya. Di sini CP standar DT ya. Nah, kemudian di sini senyawanya apa aja gitu ya. Senyawanya di sini adalah CH4 dan H2O. Ini ya CH4 dan H2O, ini reaktan. Nah, sehingga kita masukkan tadi ya. Jadi mau dihitung pakai yang ini ya. Jadi nanti CPH-nya ini mau dihitung pakai yang delta A ditambah dengan delta B, delta C, delta D. Ya, berarti kita harus jumlahkan dulu ya. Pertama, tulis ya masing-masing molnya reaktan CH4 itu 1 mol, H2O 2 mol. Kemudian kita tulis konstanta kapasitas panas untuk masing-masing senyawa, karena di sini pakai tabel C1 Smith-Vaness, maka ada CP per R ya, dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian ya delta A ini adalah NI ya, sigma NI dikalikan dengan AI-nya ya, maka nanti kita kalikan N-nya berapa, CH4 ini, kemudian dikalikan dengan harga A-nya, sama halnya untuk yang H2O, baru dijumlahkan. Kemudian lakukan yang sama untuk B-nya ya. NI-nya dikalikan dengan B-nya, ketemu ini ya untuk yang CH4, kemudian yang H2O ini dikalikan dengan ini, ketemu yang ini ya. Kalau sudah dijumlahkan. Sama halnya untuk yang C dan D, lakukan yang sama. Jadi dikalikan dengan mol masing-masing senyawanya atau komponennya, baru nanti dijumlahkan untuk setiap koefisien yang sama ya. Jangan langsung dijumlahin ya, A, B, C, D nggak boleh ya. Harus dijumlahkan untuk setiap koefisien yang sama dulu, jadi delta A, delta B, delta C, delta D, baru diintegralkan ya. Kalau sudah diintegralkan, nanti akan menghasilkan rumus yang ini. Ya, ini rumus singkatnya dari Smith-Vaness. Tapi kalau misalnya kalian mau ngejabarin seperti yang ini, gitu ya, ini boleh ya. Ini langsung dapat delta HP-nya ya. Langsung mau pakai rumus ini boleh ya. Mau pakai rumus ini boleh. Tapi kalau misalnya mau pakai CP dulu ya, mau dihitung CP-nya dulu, NCPI-nya dulu, pakai yang ini ya. Nah, kalau sudah, ini kan baru NCPI ya, belum delta H reaktannya ya. Jangan lupa kalikan R ya, karena di sini datanya per R. Kalau misalnya nanti
misalnya dari Himmelblau ya, atau misalnya dari Yawes ya, itu tidak ada R-nya ya nggak usah dikalikan dengan R, tapi pasti angkanya beda ya. Nah nanti kalau sudah, ini kan baru dapat NCPI ya, belum dapat delta H-nya. Jangan lupa nanti kalau yang sudah di sini ini adalah hasil kali dari NCPI dikalikan dengan delta T ya. Jadi ini itu sama dengan sigma NCPI-nya dikalikan dengan delta T. Delta T-nya yang mana? Dari 298 dikurangi dengan 600. Ketemunya ini ya. Nah, ini sama. Nah, kalau si Smith-Vanes ini dia ngitung dulu ya, dihitung dulu CP-nya si ini kayaknya metan deh. Ini CP-nya metan dulu berapa totalnya semua. Kemudian dihitung lagi pakai rumusnya ini, tapi ini enggak delta ya. Bentuknya A, B, C. Jadi kalau misalnya mau ngitung ini, itu kalau menurut si Vanes ya, nanti dia akan menggunakan A-nya berapa nih? 1,702 ditambah dengan 9,0810 pangkat min 3 per 2 dikalikan dengan T-nya 600, kemudian T0-nya 298 ditambah dengan C per 3, ya, ini dibagi dengan 3, kemudian ini dimasukkan TT-nya ya, ini sebagai, ini adalah T298-nya, ya ini adalah T-nya ya. Nah, sehingga nanti akan seperti ini rumusnya. Nanti didapat nilai 5. Tapi ini belum dikalikan R ya. Jadi ini enggak ada R-nya. Jadi ini cuma bentuknya tak tulis wes lah biar nggak bingung. 1,702 ditambah dengan B-nya 9,0810 pangkat min 3 per 2. Kemudian T-nya berarti 600 ditambah 298 ditambah dengan C-nya min 2,1610 pangkat min 6 per 3 dikalikan dengan T kuadratnya berarti 600 kuadrat ditambah dengan 298,15 kuadrat ditambah dengan T, T0-nya berarti 600 dikalikan 298. Kemudian ditambah dengan delta D-nya 0. Nah, nanti akan didapat ini ya. Jangan dikalikan R karena ada R di depan, jadi dia ngaliin R-nya di depan. Nah, sama halnya untuk yang 4,11 ini ya, ini misalnya punya metan ya, kayaknya ini punya metan, nanti silahkan dicek ya, ini ketemunya yang ini atau yang ini, jangan-jangan, pokoknya iyalah ya, karena ini 1 mol, ini 2 mol, yang 1 mol kan punyanya metan ya, ini adalah metan, yang ini adalah H2O. Nah, yang H2O sama ya, nanti dihitungnya juga pakai CP, tapi nanti datanya yang baris kedua ini, gitu. Kalau sudah, baru nanti dikalikan dengan R dan dikalikan dengan delta T, maka nanti ketemunya akan sama. Nah, silahkan kalian nyaman mau pakai cara yang mana, mau dicari CP-nya satu-satu untuk setiap senyawa, atau mau langsung dijumlahkan seperti Excel ini, boleh ya, ini tidak mengikat. Yang penting kalian terbiasa dan nyaman. Jadi tidak perlu menguasai dua-duanya, cukup satu, yang penting kalian kuasai dan kalian merasa familiar dengan perhitungan itu ya. Nah, hal yang sama lakukan untuk yang produk. Cuma kalau yang produk posisinya dibalik gitu ya, di mana dari 298 ke 1300. Nah, kalau si Smith-Vanes ini dia dicari dulu ya, dari CP-nya CO, ini adalah CPCO, kemudian 3,13 ini berarti CP-nya H2, terus 0,13 ini berarti CP-nya CO2, dan di sini yang terakhir adalah CP-nya si CO ya. Nah, baru nanti dikalikan dengan masing-masing molnya. Ini molnya jangan sampai ketinggalan ya. Mol ini dibawa sama halnya dengan yang reaktan. Ini molnya juga dibawa ya. Jadi mol reaktannya ini dikalikan dengan si CP-nya ya. Kalau kasusnya memang mau dihitung CP-nya dulu ya, maka nanti dikalikan dengan molnya masing-masing ya. Kalau yang di sini itu dikalikannya dengan masing-masing konstantanya dari persamaan kapasitas panas ya.
monggo mau pakai yang mana boleh, mau pakai yang bawah boleh, mau pakai yang ikutan siapa namanya Smith-Vaness juga boleh ya, silahkan. Nah ini nanti sama karena dia ini integralnya adalah dari 298 ke 1300, maka nanti delta T-nya itu sama dengan 1300 dikurangi 298 yang ini ya. Nah, nanti ketemunya 161.940 ya. Kalau saya menggunakan Excel ya, ini pakai data yang ada di tabel C1 ketemunya beda 4 ya, beda 4 Joule ya. Nah, kalau ini kan pakai MATLAB ya, dia ngitung CP-nya pakai MATLAB kalau nggak salah di Smith-Vaness. Ini juga ada selisih ya, selisihnya 90, ini 3,3 Joule. Jadi karena programnya yang digunakan, tapi selisihnya kan tidak jauh. Nah, kalau sudah baru dihitung panas reaksi standarnya dari produk gitu ya, kemudian ditambahkan dengan delta H reaksi pada suhu 298, kemudian ditambah dengan delta H reaktannya, dijumlahkan ya. Segini berarti ini kan positif ya, jadi delta H sama dengan Q, ya enggak, karena kan seperti yang saya bilang tadi ya, ini misalnya masuk reaktor, umpannya ini reaktan, ini produk ya, masuk ke dalam reaktor, di mana kalau kita menggunakan hukum termo 1, panas yang ada dalam sistem sama dengan panas yang ada dalam lingkungan, sehingga nanti di dalam sistem itu panasnya apa aja sih, delta H, kemudian delta EK, kemudian delta EP gitu ya, dan yang lingkungan bentuknya apa aja sih, Q dan WS gitu ya. Kalau memang tidak ada kerja shaft-nya, tidak ada pompa, tidak ada turbin ya, nah di sini kemudian tidak ada perubahan dalam sistem itu sendiri, tidak ada perubahan posisi, maka delta EP-nya adalah 0, kemudian kalau di sini kecepatan alirannya sama, ini juga 0, maka delta H itu sama dengan Q, sehingga panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur di sini sampai 1300 ya, atau untuk menjalankan reaksinya sampai suhunya 1300 tadi adalah 328.010 Joule. Ya, karena Q-nya positif kan berarti dari lingkungan ke sistem. Kalau Q-nya negatif itu dari sistem ke lingkungan. Artinya kalau positif maka sistem itu menerima panas. Jadi ini adalah panas yang diterima atau yang dibutuhkan oleh sistem. Oke, ada pertanyaan? Halo. Belum ada Bu, paling nanti ini sudah nyoba. Tapi lancar ya? Lancar. Yang lainnya gimana? Pusing? Nora Ramadhani? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Kevin tadi ya? Muhammad Kevin Fareza? Belum, Bu. Nanti dipelajari dulu. Ya, semoga ya nanti. Saya ngomongnya cepat juga karena waktunya terbatas. Bu, udah kurang. Sampai jam berapa kita? 14.40 Bu. Oh, 14.40 ya. Berarti oke. Karena di sini soalnya banyak sekali. Oke. Kita lanjut ke example 4.10 ya. Jadi di sini ada ya karena namanya proses itu banyak banget ya. Jadi contoh reaksinya pun banyak. Jadi tapi saya ambil dari ini aja ya, dari Smith-Vaness aja. Kalau misalnya mau nyari-nyari lagi, bisa di buku-buku Himmelblau atau buka aja tesis, skripsinya kakak tingkat itu ya. Nah itu termo ada semua di situ. Oke, kita lanjut ke example 4.10. Jadi di sini boiler ini dibakar ya dengan menggunakan bahan bakar minyak yang high grade ya, dengan kualitas tinggi, di mana terdiri hanya hidrokarbon aja. Jadi pada bahan bakar minyak ini cuma terdiri dari hidrokarbon saja yang memiliki standar pembakaran, panas pembakaran standar itu negatif 43.550 Joule per gram ya. Jadi per gram bahan bakar pada 25 derajat Celcius di mana menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti ini
Oh tidak ya, belum. Nah, pada temperatur flue gas dan juga temperatur bahan bakar ya dan juga udara yang masuk ke dalam menara pembakar itu adalah 25 derajat Celcius dan diasumsikan bahwa udaranya ini kering ya, tidak mengandung air ya, berarti tidak ada H2O-nya. Flue gasnya ya, gas hasil pembakaran yang meninggalkan chambernya ini pada suhu 300 derajat Celcius dan setelah melakukan analisa dalam basis kering ya, di sini diperoleh kandungan komposisi dari gasnya itu adalah CO2 11,2%, CO-nya 0,4%, O2-nya 6,2 dan nitrogennya 82,2. Nah, di sini dry basis ya. Jadi di sini mungkin ada air tapi airnya tidak dihitung di sini. Jadi nanti ya pasti ada air ya. Oh ya ada air lah, airnya hasil dari pembakaran di sini kan ya. Cuman tidak dihitung di flue gas ini ya, di komposisi flue gas ini. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung fraksi dari panas pembakaran minyaknya terhadap panas yang ditransfer ke boiler ya. Boilernya ini yang tempat pembakarannya. Pertama, ini kalau misalnya datanya seperti ini ya, data yang paling komplit adalah flue gas yang dry basis ini, maka kita jadikan ini sebagai istilahnya yang akan diambil untuk basisnya. Nah, karena ini persen, enaknya nanti kita basisnya adalah 100 mol flue gas kering ya, maka nanti kita bisa tahu bahwa komposisi gas ya yang keluar dari boiler ini sudah dalam mol ya, yaitu 11,2% dikalikan dengan basisnya 100 mol dry flue gasnya. Jadi ketemunya 11,2 untuk CO2, 0,4 mol untuk CO, 0,2 untuk O2 dan 82,2 untuk nitrogen ya. Kemudian kita bisa meramalkan reaksinya di sini ya, karena di sini berarti CXHY ya, hidrokarbon ya. Asumsinya suatu hidrokarbon entah rumusnya seperti apa ya, CXHY, kemudian direaksikan dengan sejumlah oksigen karena kan dibakar ya, menghasilkan CO2, H2O dan kita lihat produk di sini ada air ya. Dan di sini juga berarti di sini reaksinya dikatakan ada pembakaran tidak sempurnanya juga ya, karena menghasilkan CO dan di sini ada O2 yang sisa dan tentu saja N2 ini inert yang tidak ikut bereaksi. Kemudian kita buat hukum Hess-nya seperti ini bentuknya. Dia tidak naik di sini ya. Kalau tadi kan dia naik dari sini ke sini karena kan suhunya beda. Kalau ini suhu masuknya itu sesuai dengan TREF 298 sehingga dia dibuatnya seperti ini. Jadi sejajar dengan delta H 298-nya ya. Reaktan masuk pada suhu 25 derajat Celcius ya. Kemudian artinya di sini kita tidak perlu menghitung delta H reaktan ya, karena delta H reaktannya 0 karena reaktannya ini suhunya ya itu sama dengan delta H F298. Kemudian nanti setelah dilakukan delta H reaksi pada 298, maka nanti kita lanjutkan ke panas sensibel, yaitu mengubah dari 298 ke 300 ya, yang pada delta H produknya. Nah, kita sudah tahu nih ya, mol yang ada di produknya. Cuman di produk itu kan masih ada air nih, di sini kan dia menghasilkan air. Nah, tapi air ini kita nggak tahu molnya. Jadi nanti kita harus menghitung mol air dan juga istilahnya ini ya nanti yang terlibat reaksi di sini ya. Nah, di sini karena ada yang inert ya, ini kan N2 kan inert nih ya. Jadi kita bisa menghitung udara yang masuk ke dalam boiler dengan berdasarkan data dari nitrogen. Ya.
kita tahu bahwa yang namanya komposisi udara kering yang tidak mengandung air itu terdiri dari 21% oksigen dan 79% nitrogen. Dan tolong ya teman-teman di sini digarisbawahi ini dalam persen mol, bukan persen berat ya, karena saya temui masih ada cutting yang di situ tulisannya persen berat ya. Kalau 21 dan 79 ini dia dalam persen mol, bukan persen berat ya. Tolong diingat-ingat. Nah, kita tahu dari flue gas tadi ya terdapat N2-nya itu sebesar 82,2 mol ya. Nah, sehingga berdasarkan perbandingan mol ini kita bisa menghitung berapa oksigen yang masuk ke dalam boiler ya, sesuai dengan perbandingannya, sehingga nanti untuk menghitung oksigen yang masuk ya ke dalam boiler gitu ya, yang di dalam udara lah ya, jadi bagian udaranya gitu ya, maka di sini nanti tinggal 21/79 dikalikan 82,2, ketemunya adalah 21,83 mol ya. Kemudian kita bisa menghitung total mol O2 yang ada di dry flue gasnya ya. Nah, total mol O2 yang ada di flue gasnya ini dihitung berdasarkan dari oksigen yang digunakan untuk membentuk CO2, CO dan O2 serta nanti air ya. Tapi kita hitung dulu yang diketahui. Jadi O2 yang digunakan untuk menghitung membentuk CO2, CO dan sisanya itu sendiri CO2-nya ya. Sehingga nanti kalau kita total ya di sini ya, ini adalah O2 yang dari CO, sedangkan yang 0,4/2 ini CO2, ya ini adalah 0,4/2 ini O2-nya yang ada di CO ya, karena dia kan kalau CO2, O2 ya, sehingga 11,2. Tapi kalau yang CO itu kan 1, ini 2, maka ini dibagi 2. Jadi 0,4 dibagi 2, dan yang terakhir pada si O2 itu sendiri, sehingga ketemunya ya O2 yang pada flue gas itu adalah 17,6. Nah, selisih dari O2 ya yang masuk ke dalam boiler dengan flue gas itu adalah O2 yang digunakan untuk membentuk air, sehingga kita bisa menghitung mol air yang terbentuk, yaitu ini tadi ya 21,82 kemudian dikurangi 17,6 dikalikan dengan 2 ya, ketemunya adalah 8,5. Nah, kemudian kita udah nemu airnya ya. Berarti di sini nanti ditulis 8,5. Sekarang kita menghitung hidrokarbonnya CXHY ya, di mana CXHY ini kan terdiri dari hidrogen dan karbon ya. Kita hitung dulu hidrogennya. Jadi menghitung mol hidrogen dalam bahan bakar ya. Jadi mol hidrogen dalam bahan bakar itu harganya itu akan setara dengan mol yang hidrogen yang ada di dalam air ini ya. Sehingga nanti kalau di sini nilainya adalah kan H2 nih sama ya 8,5, maka yang di sini juga 8,5 ya sebanding. Kalau tadi kan di sini O2, di sini O, sehingga nanti ya ini hasilnya dikalikan dengan 2 gitu. Nah, kemudian yang kedua menghitung mol karbon ya dalam bahan bakar, di mana mol karbon ini bisa dihitung dari mol karbon yang ada di flue gas ya, khususnya untuk senyawa-senyawa yang mengandung karbon, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida gitu ya. Yang karbon dioksida 11,2, kemudian yang C pada karbon monoksida 0,4, sehingga mol C-nya itu adalah 11,6 mol gitu ya. Nah, karena tadi di sini itu yang diketahui adalah panas ini ya, jadi panas standar pembakaran itu negatif 43.515 Joule per gram. Nah, berarti ini kan harus kita jadikan gram nih si bahan bakarnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung massa
massa bahan bakarnya, di mana massa bahan bakar ini adalah mol dari hidrogen dikalikan dengan BM hidrogen ditambah dengan mol karbon dikalikan dengan BM karbonnya, ya, ketemu 156,2 gram, ya. Nah, baru kita bisa menghitung panas pembakaran standarnya, ya, dengan cara mengalihkan massa dikalikan dengan panas standarnya tadi, ketemunya adalah negatif 6 juta atau 6,7 juta joule, sekianlah, ya. Nah, kemudian berdasarkan peramalan tadi, gitu ya, jadi CXHY-nya, di mana C-nya itu adalah 11,6 dan H-nya itu adalah 8,5, gitu ya. Itu H, ya, kalau nanti berarti karena dia H2, maka yang ini nanti dikalikan dengan 2. Mana tadi 8,5 ini dikalikan dengan 2, ya. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini, ya. Kira-kira ini berdasarkan molnya, maka nanti rumus empirisnya itu adalah C11,6 berdasarkan mol karbonnya dan juga berdasarkan dari mol hidrogennya tadi, ya. Nah, ini kan fasenya liquid karena dia oil, ya, ditambah dengan oksigen yang masuk ke dalam, sebentar, ini oksigen yang digunakan, ya, untuk membakar ini 15,65, ya, fasenya gas, kemudian menjadi 11,2 CO, ya, 11,2 CO, 0,4 CO, 6,2 O2, dan, ya. Oh, ini karena di sini kan harusnya 6,2, ya, di sini 21 akhirnya diringkas sederhanakan, jadi di sini tadi 21 dikurangi 6,2 yang sebagai O di sini, ya, peramalannya, maka dia dapatnya 15,65, kemudian ditambah dengan yang pada bagian produknya 8,5 H2O, ini seperti ini. Nah, tapi kita tahu bahwa yang ini itu adalah tadi, ya, panas pembakaran, di mana produknya adalah CO2 dan liquid, ya. Sedangkan kita tahu yang keluar di sini adalah fasenya gas. Oleh karena itu harus ditambahkan panas penguapan, ya, atau perubahan fasenya. Maka nanti ini dibagi lagi persamaannya ini, ya. Jadi oilnya tadi ditambahkan dengan direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O tapi masih liquid, ya. Nah, maka nanti ini ada tambahan untuk panas penguapan, di sini liquid menjadi gas, ya. Nah, kemudian si CO2-nya ini, ya, jadi ini juga dibagi, gitu ya, di mana nanti CO ini bereaksi dengan O2, ini akan menghasilkan CO2. Nah, ini karena CO-nya 0,4, ya, berarti di sini setengah, kan, ya. Kalau rumusnya kan CO2 plus setengah O2 menjadi CO2, kan, ya. Maka nanti di sini kalau 0,4 di sini, maka di sini setengahnya sehingga 0,2. Karena di sini juga 1:1, di sini 0,4. Artinya, ya, kalau di sini 0,4, maka di sini akan bertambah 0,4 sehingga menjadi 11,6, gitu. Karena nanti kalau dicoret-coret, ya, ini kan hasilnya akan sama, ya. Kalau dicoret-coret, ini dicoret ke sana, ini dicoret ke sana, kemudian ini dicoret sini, ini dicoret sini, dan jangan lupa karena di sini ada tambahan 0,2 O2, maka oksigennya di sini juga ditambahkan 0,2 O2-nya, ya. Nah, dari sini nanti dihitung, ya, panasnya, maka nanti totalnya, ya. Jadi disam antara panas reaksinya dengan panas produknya yang ini, ya. Jadi mohon maaf, ini belum sampai produknya. Jadi untuk panas reaksi totalnya di sini, ya, maka nanti panas reaksi yang ini ditambahkan dengan panas reaksi yang ini dan ditambahkan dengan panas reaksi yang ini. Nah, untuk panas reaksi yang ini nanti akan menggunakan ini panas entalpi, ya. Jadi entalpi perubahan
fasa dari liquid ke gas, atau bisa dihitung nanti dari kalian lihat ya, jadi delta HF 298 H2O yang gas dikurangi dengan delta HF 298 yang liquid, nanti ketemunya akan 44,012 ya. Boleh pakai steam tabel, boleh pakai data appendix C, tinggal dikurangi nanti sini dikurangi yang ini ya, produk dikurangi dengan reaktan. Nah, kemudian kalau yang ini berarti ya panas pembentukan CO2 ya, dilihat delta H formation CO2 ya, juga ada di sini delta H formation CO-nya, nanti dikurangi ya, berarti produk dikurangi dengan reaktan. Nah, nanti berarti berapa dikurangi dengan berapa dikalikan dengan, jangan lupa ini ya, dikalikan dengan molnya, ini juga ada dikalikan dengan molnya, sehingga akan diperoleh panas reaksinya itu adalah min 6,3 ya, sehingga kita bisa oh ya, ini belum selesai, kita masih menghitung produknya dulu ya. Nah, di sini delta H reaktannya kan 0 karena suhunya masuk pada temperatur yang sama dengan referensinya. Nah, kemudian setelah kita menghitung delta H reaksi standar pada 298, kita akan menghitung delta H standar produknya. Ya, delta H standar produknya pakai rumus yang NCP-DT ya, untuk keseluruhan molekul yang terlibat dalam produk ya. Kita buat di sini N-nya berapa ya. N dari CO-nya berapa, kemudian NCO2-nya berapa, H2O-nya berapa, O2-nya berapa, nitrogennya berapa ya, semua produknya. Kemudian kalian hitung CP-nya ya, jadi bisa menghitung CP-nya masing-masing komponen ini dari ini ya, pakai CP yang ini ya, perhitungan rumus yang ini, nanti masing-masing ini tinggal A-nya aja, ini B, misalnya ini A-nya CO, ini B-nya CO, dan ini D-nya CO, suhunya itu adalah berapa tadi? 300 ya, berarti 573 dari, berarti T-nya ini adalah 573,15, TO-nya 298,15 ya. Atau ya bisa menggunakan kalian kalikan ini A-nya, B-nya, C-nya, D-nya dengan mol masing-masing dari komponennya gitu ya. Kemudian nanti dapat nilai I-nya ini, kemudian CO2-nya, dan seterusnya. Setelah itu baru dijumlahkan ya, dari hasil ini baru nanti dimasukkan rumus yang ini ya, sama nanti T-nya pakai 573,15 dan TO-nya 298,15, hasilnya akan sama ya. Baru nanti jangan lupa karena dia ini adalah CP per R, tabelnya panas, jangan lupa dikalikan dengan R ya. Di sini juga dikalikan dengan R, kalau pakai cara yang ini juga dikalikan dengan R ya. Kalau sudah, nanti untuk mencari delta H produknya ya dikalikan dengan delta T-nya ya. Delta T-nya itu dari 573 dikurangi dengan 298, sama ini juga 573 dikurangi dengan 298. Ini ada selisih 87,2 Joule ya, sekitar segitu, karena yang ini ngitungnya pakai MATLAB, yang ini ngitungnya pakai Excel ya, perbedaannya pada alat yang digunakan, tetapi selisihnya cuma 7,2 Joule. Nah, kalau sudah dihitung delta H reaksinya, kemudian delta H produknya, maka kita bisa menjumlahkan delta H reaksi standarnya untuk proses tersebut ya, tinggal dijumlahkan, ketemunya min 5,3 juta Joule ya. Ya, sama dengan yang sebelumnya, di sini energi kinetik diabaikan, energi potensial diabaikan, dan juga WS-nya diabaikan, sehingga delta H itu sama dengan Q ya. Maka di sini Q-nya sama dengan min 5,3 juta Joule atau 5.369 kilojoule ya, tinggal dibagi 1000. Sehingga kita bisa menghitung fraksinya tadi ya. Jadi apa sih bilangnya tadi? Efisiensi kalau saya bilangnya. Jadi fraksi antara panas yang ditransfer dengan panas pembakarannya gitu ya. Nah, tadi ini kan panas pembakarannya 6,7 ya. Kemudian
di sini panas pembakarannya yang ini ya, panas pembakarannya ya benar 6,797 ya, kemudian dibagi dengan panas yang dihasilkan ya, yang dihasilkan dari keseluruhan reaksinya tadi. Nah, dibandingkan 5,3 dibandingkan dengan 6,7 ya. Jadi di sini ternyata panas pembakaran batu bara lagi. Panas pembakaran bahan bakarnya ini lebih besar dibandingkan dengan panas reaksinya ya. Keseluruhan ya. Dari sini sampai dengan sini. Delta H reaksi standarnya. Oh, masih ada contoh soal lagi. Oh ya. Sampai di sini yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Mantap ya, lanjut. Kita lanjut ke example tambahan. Jadi nanti banyak contoh soal dan ternyata setelah saya lihat untuk UTS-nya mirip-mirip dari contoh soal. Makanya ini coba saya ambil contoh soalnya tim ya. Nanti kalau misalnya ada kurang, nanti silahkan cari ya, karena dosennya banyak, jadi silahkan dikoleksi ya. Baik, ini ada contoh tambahan. Jadi ada reaksi pembakaran metan dengan udara ekses ya, 20% terjadi di dalam burner. Yang memenuhi persamaan seperti ini, CH4 gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas dan juga air gas. Nah, metan dan udara ini masuk burner pada temperatur 100 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Dan ternyata ada sebagian metan yang tidak bereaksi. Ya. Gas hasil pembakaran meninggalkan burner ini pada temperatur 1600 Celcius. Jika dianggap prosesnya adiabatis, maka berapakah konversi metan yang bereaksi? Nah, dari sini banyak kata-kata penting ya, metan tidak bereaksi dan adiabatis. Pertanyaannya Anda diminta menghitung konversi metan. Kita tahu ya, jadi misalnya pada prosesnya alir ya, flow steady state ya. Seperti yang sudah-sudah bahwa delta H ditambah dengan delta FK, boleh EP, boleh EK, kebalik dulu nggak apa-apa ya, tambah dengan delta FP itu sama dengan Q plus WS. Kalau di dalam sistem itu tidak ada perubahan kecepatan, ini 0, tidak ada perubahan ketinggian, ini juga 0, kalau tidak ada kerja yang diberikan oleh SAF, ini juga 0, dan dia bilang adiabatis, artinya tidak ada energi atau panas yang ditransfer dari sistem ke lingkungan, maka Q-nya itu juga sama dengan 0, sehingga delta H-nya itu sama dengan 0, ya. Nah, inilah. Dari sini, ya, kemudian kita bisa jabarkan, oh berarti nanti panas reaksi standarnya itu sama dengan delta H, reaktan standar ditambah dengan delta H standar pada temperatur 298 ditambah dengan delta H produk standarnya itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal reaksi seperti ini, maka nanti kita ambil basis 1 mol metan ya masuk ke dalam burner ya. Nah, kemudian kita juga akan menentukan, karena di sini ada metan yang tidak bereaksi, jumlah metan yang bereaksi ini sebesar X mol, ya. Nah, nanti kita perlu menentukan stokiometrinya, karena supaya bisa dihitung, maka nanti semuanya harus melibatkan stokiometri dari molekul-molekul yang terlibat reaksi ya. Kemudian kita tulis dulu kira-kira molekul apa saja yang masuk sebagai umpan dan molekul apa saja yang keluar sebagai produk ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Di sini umpannya adalah CH4 dan udara ya, di mana udara ada oksigen dan ada nitrogen ya. Berarti nanti untuk reaktan nanti ada CH4, O2 dan N2
Dan jangan lupa jumlah dari udaranya adalah ekses 20%. Kemudian pada produknya kita lihat di sini bahwa ada metan yang tidak bereaksi, artinya ada sisa metan. Kemudian karena di sini ada O2 berlebih, berarti ada sisa O2. Kemudian ada N2 sebagai inert udara, dan juga ada CO2 dan air sebagai produknya. Nah, kemudian kita buat ya seperti ini ya. Jadi kita hitung dulu stokiometrinya gitu ya, di mana kalau kalian ingat di ATK ya, untuk menghitung mol udara ya, mol oksigen gitu ya, yang dibutuhkan untuk reaksi ya, atau menentukan O2 ekses yang masuk ke dalam sistem itu berdasarkan reaksi pembakaran sempurna ya, sehingga kita buat CH4, 2O2, CO2, dan 2H2O. Pastikan di sini udah setara ya. Nah, artinya ya, untuk membakar sempurna atau mereaksikan sempurna 1 mol metan itu dibutuhkan 2 mol oksigen ya. Nah, artinya di sini dibutuhkan oksigen teoritis itu sebanyak 2 mol untuk membakar 1 mol metan. Kalau kita tahu bahwa udaranya itu 20% ekses, maka O2 yang masuk ke dalam burner adalah 120 ya, karena kan kalau misalnya pasnya kan 100% ya, saya 100 ya, tapi kalau lebih kan jadi 120, sehingga 120 per 100 dikali dengan 2 mol ya, sehingga menjadi 2,4 mol oksigen yang masuk ke dalam burner. Ini baru oksigen ya, di dalam udara itu ada nitrogen, sehingga kita menghitung nitrogennya yaitu sesuai dengan perbandingan molnya. Nitrogen dibanding oksigen 79 banding 21. Kalau 21% itu 2,4, kalau 79% berarti 79 dibagi 21 dikalikan 2,4, ketemunya 9,03 mol ya. Nah, ini tidak ikut bereaksi, tetapi dia akan dihitung sebagai panas umpan ya nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi pembakarannya dulu ya. Jadi pada reaksi pembakaran tadi ya, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, realnya itu kan hanya ada X metan yang bereaksi gitu ya. Sehingga kalau mula-mula ada 1 mol metan yang bereaksi X, maka sisanya adalah 1 min X mol. Sama halnya dengan oksigen, kalau mula-mulanya 2,4 mol ya, artinya nanti yang bereaksi itu adalah 2X, yang digunakan untuk reaksi adalah 2X, sehingga sisanya adalah 2,4 min 2X. Kalau CO2 dan H2O ini kan mengikuti dari metan sebagai standarnya ya tadi ya, bereaksi sehingga CO2-nya itu X, dan 2H2O-nya, mohon maaf ini kurang 2 ya,